Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok 4 mendapatkan tema yaitu tentang menelusuri konsep dan urgensi harmoni hak dan kewajiban warga negara yang beranggotakan kelompok yang pertama Amalia, saya sendiri, Boyman, Ulandari, dan Tata Dialian Malvira. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Indonesia negara yang akan kebudayaan, sistem kerajaan pada masa pemerintahan kerajaan, konsep yang biasa digunakan, konsep kewajiban dan cenderung terkesan mengesampingkan konsep hak. Konsep kewajiban sebagai titik tolak rakyat dalam bertindak baik antar hubungan pemerintah dengan rakyat. Situasi kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perjuangan yang bersifat kedaerahan mulai muncul di seluruh wawasan Nusantara diakibatkan para kaum penjajah merampas hak-hak rakyat pribumi. Pergerakan melawan penjajah telah menunjukkan eksistensi kepada penjajah bahwa Indonesia akan memperjuangkan negara Indonesia. Perjuangan yang bersifat modern telah masuk ke dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perjuangan kemerdekaan yang telah ada dari para pahlawan kita menciptakan atau menumbuhkan mentalitas untuk menuntut hak. Peralihan yang terjadi ini menimbulkan kemungkinan negara Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Fungsi harmoni kewajiban dan hak negara warga negara Indonesia. Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencakup berbagai bidang. Bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Berikut beberapa fungsi hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nilai persamaan di semua aspek kehidupan dijunjung tinggi dengan tujuan menghindari ketimpangan sosial yang bisa memicu permasalahan di kemudian hari. Di bawah ini beberapa fungsi hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan sama rata di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kelima, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh. Yang ketujuh, setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, hak dan kewajiban selayaknya dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Permasalahan yang bersifat horizon diharapkan akan mampu direspon oleh rakyat Indonesia dengan nilai Pancasila. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak warga negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan HAM terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. Yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. John Locke memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi dan HAM. Seiring dengan perkembangan zaman yang menjadi batu loncatan dalam hal pengembangan, pemantapan, pendewasaan kajian ilmu tentang sistem demokrasi dan HAM memicu terjadinya peristiwa yang penting sebagai berikut. Yang pertama, Magna Carta 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.
Yang kedua, Revolusi Amerika 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika, Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga, Revolusi Prancis 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri Louis, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pernyataan hak HAM dan warga negara, dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternity. Tujuan dilakukannya peristiwa deklarasi tersebut dengan maksud untuk mewujudkan kepentingan bersama, kebebasan yang tidak mengedepankan kepentingan individu. Prinsip yang paling utama dan terutama dilaksanakannya deklarasi ini ialah untuk mencapai kebebasan sebanyak-banyaknya dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang menumbuhkan rasa kebebasan itu muncul. Sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Wirotomo 2001. Ilmu sosiologi mencoba memberikan gambaran tentang perubahan yang terjadi pada warga negara Indonesia, perubahan yang terjadi pada struktur sosial dan sistem budaya. Dengan demikian, ilmu sosiologi diharap memberikan solusi terhadap permasalahan sosial dan sistem kebudayaan. Keseimbangan dan perwujudannya nilai-nilai demokrasi akan lebih berdampak pada proses integrasi warga negara Indonesia. Sumber politik. Kemerdekaan negara Indonesia didasari oleh landasan politik yang kuat. Sumber politik menjamin kemerdekaan Indonesia dengan seluruh alat dan kelengkapan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 sendiri telah mengalami bentuk perubahan, bisa dilihat dari proses amandemen yang sudah 4 kali dilaksanakan, yaitu bertujuan merevisi dan mengkaji ulang ada yang saat ini menjadi tuntutan warga negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki kedaulatan rakyat yang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Oleh karena itu, semua kebijakan bermuara berasal dari rakyat. Dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang NKRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut adalah bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang NKRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembukaan Undang-Undang 1945 secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dengan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan aturan pemerintah ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah memiliki tekad untuk memajukan dan meningkatkan iptek dengan tetap memperkuat nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Indonesia sebagai negara kesejahteraan bertanggung jawab meningkatkan perekonomian dan kualitas pelayanan umum yang baik. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia gigih memperjuangkan hak kesejahteraan sosial sesuai dengan dasar Pancasila. Yang ketiga, aturan ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara, hak dan kewajiban wajibnya hukum untuk diterima semua warga negara Indonesia, di mana aturan tersebut tertulis dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam usaha pertahanan negara dan keamanan negara bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik terhadap warganya. Pertahanan dan keamanan negara berdiri atas 3 susunan, yaitu perlawanan bersenjata, perlawanan tidak bersenjata, dan bagian pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata.
Yang keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban HAM. HAM sejatinya merupakan hak yang mutlak atau absolut untuk diterima warga negara dalam kehidupan, sebagaimana dalam perubahan beberapa yang cukup besar setelah Amandemen 1945 Jilid keempat, aturan dasar mengenai HAM. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Undang-Undang NKRI tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi: yang pertama, agama. Keberagaman suku, agama, dan kepercayaan di Indonesia menjadi salah satu hal yang menarik dari bangsa Indonesia sendiri. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri, hukum yang mengatur segala sesuatu tentang agama tertulis dalam pasal 29 Undang-Undang 1945. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Hubungan antara pendidikan dengan kebudayaan sangat erat karena pendidikan salah satu alat yang ampuh untuk menerapkan kebudayaan tersebut. Pendidikan yang saat ini kita tempuh tidak semata-mata tidak mempunyai aturan hukum. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat 1, Pasal 31 Ayat 1 berisi tentang rumusan dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Asas kekeluargaan yang tinggi sehingga memberikan berbagai aspek kehidupan nasional dan salah satunya pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan. Asas kekeluargaan digunakan dalam perekonomian nasional karena harus mengedepankan kepentingan bersama, sehingga pekerjaan dapat cepat selesai dan hasil yang baik. Pertahanan. Dan yang keempat, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 2. Usaha pertahanan negara dan keamanan negara diwujudkannya dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan negara yang mana tugas mulia tersebut diemban dan rakyat mengamanahkan tugas untuk menjaga kedaulatan NKRI kepada TNI dan Polri. Kesimpulan yang bisa kelompok kami tarik yaitu setelah melakukan pembahasan tentang harmoni, kewajiban dan hak warga negara dapat disimpulkan dari pembahasan rumusan masalah. Berikut simpulan dari makalah ini. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Ada banyak manfaat hak dan kewajiban warga negara, antara lain: yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan sama rata di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kelima, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh. Yang ketujuh, setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang terakhir, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan yang bertemakan menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila, yang beranggotakan kelompok Sherly Ramania, saya sendiri, Rocky Haras, Nabila Tamica, dan Andes Saputra. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. 3 tradisi pemikiran politik itu antara lain: yang pertama, Classical Aristotelian Theory; yang kedua, Medieval Theory; yang ketiga, Contemporary Doctrine. Berdasarkan Classical Aristotelian Theory, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Adapun Medieval Theory menekankan penerapan Roman Law
dan popular sovereignty, sehingga demokrasi diartikan sebagai suatu landasan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Lain lagi dengan contemporary doctrine yang menekankan konsep republikan, maka demokrasi di sini diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang murni. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi menurut Soekarno adalah suatu pemerintahan rakyat. Lebih lanjut lagi, bagi Soekarno, demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Demokrasi menurut Muhammad Hatta. Dalam pamflet yang berjudul Ke Arah Indonesia Merdeka, Hatta mengemukakan sebagai berikut. Jadinya, demokrasi Barat yang dilahirkan oleh Revolusi Prancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu, demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah pula ada demokrasi ekonomi. Demokrasi menurut Sultan Syahrir. Pemikiran Syahrir tentang demokrasi pemerintahan di Indonesia tertuang dalam bukunya yang berjudul Perjuangan Kita, yang terbit pasca Indonesia Merdeka, dan duet Soekarno-Hatta atau Dwi Tunggal menjadi pemimpin Indonesia. Demokrasi menurut Gus Dur. Dasar pemikiran utama Gus Dur tentang demokrasi sebenarnya tidak jauh dari gagasan tentang demokrasi memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berbicara, berserikat, dan berkumpul, dan menentukan nasibnya sendiri. Alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini, kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Bersumber dan Pancasila. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Bersumber yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma, Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya, seperti Flores dan Venice. Kesimpulan, dengan demikian sampai saat ini demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi. Sebaliknya, akan menghindar dari julukan sebagai negara yang underdemokrasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Nuryanti, kedua Yos Henry, ketiga Toto Juniarto, yang keempat saya sendiri yaitu Rizky Trialamsyah dari Pendidikan, Olahraga, dan Kesehatan.
Kali ini saya ingin mempresentasikan dengan judul menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Pembukaan, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang semuanya penyelenggara pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan hutas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. A. Menelusuri konsep dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan. Pernahkah Anda berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Menurut Thomas Hobbes, tahun 1588 sampai 1679 Masehi, dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Yang kedua, Cicero tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi pernah menyatakan ubi societatis, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Upaya penegak hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cranberg dan T.K.B. Sabarudin tahun 1997, kehidupan manusia tidak cukup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraan, di sampingnya keamanan. Tujuan negara RI dapat ditemukan pada pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, empat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat, pembukaan Undang-Undang RI 1945 dapat didefinisikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cranberg. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara kita telah memiliki peradilan yang diatur dalam Undang-Undang RI 1945, ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Tentang MA, KY, dan MK, ini lebih lanjut diatur Undang-Undang Nomor 48/2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, 4 tentang kekuasaan kehakiman. 2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat yakni menegakkan keadilan. Fungsi dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegak hukum yang berkeadilan. Sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegak hukum adalah perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan etnosentris, dan lain-lain. Masyarakat kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan ditangani secara tuntas. Keempat, penegak hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Pelanggaran oleh wajib pajak atas penegak hukum dalam bidang perpajakan. C. Mengenali sumber historis, sosiologi, politeknik penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Siapakah atau apakah lembaga atau badan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita diharapkan telah mengerti bahwa upaya penegak hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Pembagian hukum besar yaitu hukum private, kedua hukum publik. Peraturan-peraturan hukum
baik yang bersifat privat atau hukum publik, harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, negara hukum adalah negara setiap penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Gustav Radbord, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur. 1. Keadilan penegak hukum harus bersikap adil dalam pelaksanaan hukum. Kedua, pemanfaatan para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegak hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, kepastian hukum. Penegak hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. 1. Lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negara. 2. Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1. Ketiga, kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Kedua, lembaga peradilan. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam. Peradilan militer memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. Ketiga, peradilan tata usaha negara, administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Keempat, peradilan umum, salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat panca keadilan pada umumnya. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkat pengadilan, yaitu peradilan negeri, peradilan tinggi, peradilan tingkat kasasi, dan penasehat hukum. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Perhatikan sejumlah kasus-kasus peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Masih ada potensi dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Maraknya kasus khusus ketidakadilan sosial dan penegak hukum yang belum diselesaikan ditangani secara tuntas. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi hukum yang berkeadilan. Penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material, seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan penegak hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegak hukumnya dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.